Halo, selamat pagi anggrek lover. Salam dari Anggrek Bandung. Pagi ini saya ingin berbagi tentang perkembangan anosmum apilum nih yang ada di rumah. Ini sehat-sehat. Jadi ditempel di pohon sawo nih bareng anggrek-anggrek yang lain. Ini Cymbidium pinlaysonianum yang beranak terus ya. Ini juga kalau lagi berbunga biasanya berbarengan, ada 3 tangkai berbarengan, jadi panjang nih sampai 1 meter biasanya bunganya. Nah ini ada anosmum tapi ada juga apilum. Nah kalau ini apilum, bedanya kalau apilum itu daunnya lebih kecil biasanya dan mengkilat kalau apilum. Nah kalau anosmum dia lebih gede-gede daunnya. Apalagi kalau anosmum gigantea, nah ini gigantea, ini lebih kokoh, batangnya lebih gendut, lebih panjang. Jadi di pohon sawo ini saya pasang ada 3 jenis, ada anosmum gigantea, ada apilum, ada anosmum hutoni, parhutoni. Tapi ini semuanya jenis wangi ya. Ini ditempel seneng begini. Jadi kalau ditempel saya dikasih papan pakis dulu kayak gini. Nah, baru nanti si papan pakisnya diikat ke batang pohon sawonya. Jadi nanti akarnya nempel nih. Tuh. Lama-lama nempel dan nggak perlu diikat lagi juga udah nempel kuat. Akarnya merambat kemana-mana. Nah ini disebut anggrek tirai. Jadi musiman kalau berbunga ini pasti meriah ya. Dan ini targetnya ini penuh ya, nanti penuh, pengennya semua batang ini ditempelin anosmum dan apilum. Jadi ini apilum dipenuhi, nanti sini nyambung. Nah ini lagi dianakin ya, apilum anosmum giganteanya di sepanjang batang-batang ini dipenuhin. Nah cara untuk perbanyakannya anosmum apilum ini bisa dari suka anakannya kayak gini nih. Ini apilum suka anakan di sini, nanti akarnya udah banyak, ini bisa dipotes aja, dicabut ya. Kalau ini udah layak nih untuk dipisahin sebenarnya, cabut aja, nanti tinggal ditempel di papan pakis, lalu diikat ke batang dulu ya. Nah perbanyakan selanjutnya dia bisa juga anakan dari pangkalnya. Nah ini kayak gini nih pada anakan ya, anakan baru. Kemudian dari sini ini anakan baru tanpa harus dipindah karena dia ada di pangkal ya. Makanya si pangkal bagian bawah itu nggak boleh ketutup sama media. Kalau jenis-jenis anggrek itu senangnya dia batang pangkal itu karena akan anakan dari sini, jadi jangan ditutup sama media. Jadi dikasih media hanya di alasnya aja, di bagian bawahnya. Nah selebihnya saya coba kemarin dan berhasil, yaitu batang yang masih aktif tapi botak kayak gini nih, nggak ada daunnya, saya potong terus saya ikat tempel di sini. Nah dan sekarang udah keluar anakan nih, ini anakan ya, bahkan ini keluar bunga di sini nih. Nah cuma silau ya, ini keluar bunga. Jadi dari batang yang masih aktif, masih hidup, dipotong lalu ditempel di batang yang akan kita tanam pohonnya. Nah ini jadi keluar anak dari ruas-ruasnya. Nah ini ruas-ruasnya keluar kayak gini nih. Ini lumayan simple, dengan menganakin begini akan lebih cepat dan dia akan mengikuti ruas-ruas ini langsung anakan, dan akarnya langsung akan nempel ke batang pohon sawonya. Nah, itu tips pagi hari ini ya, cara menganakan bisa begitu ya. Jadi dipotong lalu diikat aja, dipanjangin ngikutin bentuk batang pohon yang ingin dililitin, ingin ditumbuhin apilum atau anosmum, nanti anakan sendiri. Cara lainnya disebar ya. Cara lainnya tadi anakan ini
diambil, dipanen, lalu disimpan di papan pakis, lalu kita tempel sebar di batang-batang yang masih kosong kayak gini. Jadi lama-lama ini nyambung semua nih, makin lama makin tebal, makin gomplok, istilah Sundanya makin rapet. Dan kalau lagi berbunga tentunya akan semakin indah ya pada saat berbunga berbarengan. Sawoknya juga masih berbuah ya, produktif tanpa terganggu oleh anggrek ya, karena anggrek tidak sifatnya epifit, bukan parasit, jadi tidak memakan nutrisi yang dari pohon sawoknya itu sendiri, jadi hanya jadi media untuk menempel saja. Hanya sawoknya karena ini di depan rumah, jadi dibiarkan tetap tidak terlalu tinggi, dipangkas terus supaya dia kayak di bonsai begitu ya. Tapi ini jadi anggrek, jadi pohon untuk rumah anggrek. Ini di rumah cukup banyak koleksinya. Nah ini juga dendro ditempel di pohon Kamboja. Pohon Kambojanya ini udah disambung-sambung ya, di okulasi. Ini ada yang warna merah, ada yang warna pink, ada yang warna tricolor, ada yang warna putih nih, ada warna kuning juga. Jadi ini disambung satu pohon, kurang lebih ada 6 warna Kambojanya. Ini juga ada pohon anggur, cuma karena musim hujan di parahan ini biasa kalau anggur musim hujan daunnya jelek, tapi dengan di pruning lagi nanti keluar lagi anakan yang baru yang bagus daunnya. Idealnya memang dikasih atap ya, dari plastik UV atau dari fiber bening. Ini juga ada retusa di sini, ada anggrek hutan-hutan lain, ada beberapa jenis Cattleya. Hanya kalau Cattleya disimpan yang susah terjangkau, karena Cattleya rawan kena kutu putih, jadi lebih enaknya disimpan di pot dekat sama kita, dijangkau, jadi bisa penanganannya kalau kena serang hama kutu putih bisa kita bersihkan segera ya. Cukup pakai sunlight, dicuci aja kemudian mati nanti ya, sedikit sunlight buat cuci piring. Ini retusa dari kecil dulu, ini makin gede. Nah, ini retusa juga bisa beranak, dan kalau musimnya berbunga bisa bagus ya. Nah ini ada Cattleya. Untuk Cattleya sendiri, untuk Cattleya-nya sendiri ini ditempel di ini ya. Saya geser dulu tangganya ya. Geser dulu. Untuk Cattleya sendiri ini ditempel, ada mosnya dulu sedikit ya. Kemudian ini ditempel, dililitin oleh tali injuk, jadi senang begini. Tapi jangan ketutup pangkalnya, karena nanti anakannya dari sini. Ini kemarin bekas berbunga nih. Ini Cattleya Martini ya, yang ungu. Nah ini ada panda tricolor yang diikat juga, ditempelin tali tali injuk hitam, jadi nempel akar-akarnya di situ. Ada retusa juga, ada anggrek bulandoritis. Ini Fimbriatum, kalau ini anggrek merpati, ini mutabile, hasil dianakin dan kelihatannya berhasil. Ini dendronya ditempel di sini dan akarnya kemana-mana, sudah menjalar ke batang dan beranak terus ya. Ini Cymbidium golden shower, lagi mogok berbunga nih, mungkin nunggu besar dulu ya, atau kurang panas nih. Dan ini spesiesan. Kalau ini Hoya, ini Hoya. Nah ini Hoya, wangi ini bunganya nih. Hoyanya udah rindang.
Nah, ini bunganya harum. Oh ya, ini panda. Nah, ini doritis. Ini anggrek bulan juga ditempel di pohon. Kemarin habis berbunga. Nah, ini pemberiatum ya. Tuh, akarnya sehat kemana-mana dan beranak terus. Cuma kurang panas kayaknya, jadi telat bungaan. Ini Finlaysonia tapi yang bicolor, yang 2 warna. Ini speciosa. Ini speciosa juga. Cuma lagi nggak berbunga nih. Speciosa. Oke, begitu dulu sharing pagi ini. Lebih memfokuskan bagaimana cara menganakan si Anosmum apelum, cara menempelnya, menganakan yang kata saya cukup cepat tadi dengan dipotong lalu ditempel di batang pohonnya yang mau dijalarin sama Anosmum atau apelum. Oke, selamat mencoba. Terima kasih karena sudah menonton YouTube Anggrek Bandung. Salam Anggrek Bandung. Salam satu hobi. Selamat pagi.